Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Salam kenal. Eh, Biasanya untuk materi kimia, Ibu selalu nge-share berupa video orang lain atau berupa materi di GCR ya. Nah, pada kesempatan ini, Ibu ingin mencoba membuat video sendiri tentang bab terakhir materi kimia semester 1, mudah-mudahan kalian suka ya. Untuk materi terakhir kimia bab 4 ini dibagi dalam 3 pertemuan ya. Dan untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar. Hukum-hukum dasar kimia ini penting dibahas karena di dalam hukum dasar kimia ini akan hitungan-hitungan kimia ini sangat berkaitan erat dengan hukum dasar kimia. Jadi penting dibahas terlebih dahulu. Hukum dasar kimia ini diawali dengan hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini atau dikenal dengan hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier nanti dilanjutkan dengan hukum Roche. Hukum Roche tentang hukum perbandingan tetap. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hukum Dalton atau kelipatan berganda dan hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Kita akan mencoba menyimak yang pertama, yaitu tentang hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier berbunyi, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Di sini ada kata sistem tertutup ya. Sistem itu ada tertutup, ada terbuka, ada terisolasi. Kalau tertutup itu ibaratnya seperti gelas yang ditutup ya. Kalau terbuka berarti gelas yang dibuka. Kalau terisolasi ibaratnya seperti dalam termos, udah ditutup lagi ya. Jadi energinya tidak keluar dan masuk, itu terisolasi. Di sini di dalam sistem tertutup, apabila sebelum direaksikan itu jumlahnya harus sama dengan setelah direaksikan ya. Contoh misalnya kalau di rumah nih, sekarang kan lagi pandemi, kalian suka bikin sesuatu, misalnya bikin salad buah, bikin combro, bikin apa saja lah. Kalau bahan-bahan itu kita timbang sebelum direaksikan, maka setelah direaksikan hasilnya harus sama. Misalnya sebelum direaksikan semuanya 1 kilo, maka setelah direaksikan harus 1 kilo juga. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem hukum kekekalan massa. Di sini Ibu ada contoh hukum kekekalan massa, yaitu mereaksikan karbon dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Karbon yang direaksikan sebanyak 12 gram dan oksigen yang direaksikan sebanyak 32 gram. Menurut hukum kekekalan massa bahwa sebelum direaksikan dan setelah direaksikan harus sama, maka di sini 12 gram ditambah 32 gram adalah 44 gram. Maka sebelum reaksi jumlahnya 44 gram dan setelah reaksi pun jumlahnya 44 gram. Mudah kan? Nah, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke hukum yang kedua, yaitu hukum Roche atau dikenal dengan hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Ya. Nah, misalnya ya, tadi kan Ibu bilang kalian bikin combro ya. Kalau bikin combronya 1 kilo, singkongnya 300 gram, maka kalau kamu bikin combronya 2 kilo, singkongnya ya harus 600 gram ya. Misalnya singkongnya 600 gram. Kemudian kalau misalnya kalian bikin donat ya, kalau bikin donat terigunya 200 gram, telurnya 1, maka kalau kamu bikin lebih banyak lagi, terigunya 2 kali lipatnya, misalnya terigunya jadi 500 gram, telurnya jadi 2. Nah, nggak boleh lebih, nggak boleh telurnya jadi 3. Nah, maka itu nanti, kalau telurnya ada 3, berarti nanti ada yang tidak terpakai 1. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Ya, contoh ya. Untuk contoh di sini ada besi 2 positif direaksikan dengan sulfur 2 negatif,
maka akan menjadi besi sulfur. Nah, besi sulfur seperti ini. Besi atau Fe dia memiliki massa atomnya 56 dan sulfur memiliki massa atomnya 32. Jadi 56 banding 32 itu kalau kita kecilkan dia akan menjadi 7 banding 4. Jadi perbandingannya harus selalu 7 banding 4 ya. Jadi kalau misalnya kita mereaksikan besinya 21 gram, berarti dari 7 ke 21 dikali berapa? 7 ke 21 itu dikali 3 ya. Nah, maka kalau yang ini dikali 3 atau 3 kalinya, maka sulfur pun harus 3 kalinya juga. Jadi di sini 4 dikali 3 yaitu 12. Jadi apabila besinya 21 gram, sulfurnya 12 gram, maka besi sulfur yang dihasilkan akan menjadi 33 gram. Paham? Nah, Ibu akan perlihatkan contoh lainnya. Misalnya reaksi pembentukan air. Air itu terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Apabila hidrogen direaksikan dengan oksigen, maka dia akan menjadi molekul air. Di dalam molekul air ini ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Maka kita akan hitung hidrogen itu massa atomnya adalah 1. Karena hidrogennya ada 2, maka dia akan menjadi 2. 1 dikali 2 adalah 2. Oksigennya massa atomnya itu adalah 16 ya. Maka perbandingannya yaitu 2 banding 16. 2 dari mana? Karena hidrogen itu di sini massa atomnya 1 dikali 2, maka di sini 2. Kemudian 16 itu massa atom oksigen. Jadi 2 banding 16 atau kita sederhanakan menjadi 1 banding 8. Maka apabila kita mau membuat molekul air dengan komposisi masing-masing, itu perbandingannya harus 1 banding 8. Ya. Itu pasti harus 1 banding 8. Nanti kalau ada yang lebih, bagaimana kalau hidrogennya lebih? Bagaimana kalau oksigennya lebih? Ya, nanti dianggapnya sisa. Ya, seperti tadi Ibu bilang. Kalau kamu bikin donat 2 kali lipatnya, ya telurnya jadi 2 bukan jadi 3. Itu yang 1 itu sebagai sisanya atau lebihnya. Contoh ya. Di sini hidrogennya ada 2 gram. Berarti oksigennya di sini ada 16 gram. Ini sudah perbandingan 2 banding 16 ini sudah 1 banding 8. Maka kita tinggal jumlahkan saja. Maka air yang dihasilkan adalah 18 gram. Bagaimana dengan ini? Kalian tidak boleh langsung menjumlahkan 4 ditambah 34. 4 ditambah 34 kenapa jadi 36? Ya. Nah, alasannya karena kalau ini jadi 4, berarti 1 kali berapa biar 4? Berarti 1 dikali 4 biar jadi 4, dan 8 pun harus kali 4. 8 kali 4 adalah 32. Jadi oksigen di sini walaupun tersedia sebanyak 34 gram, tapi sebenarnya yang dipakai hanya 32 gram. Jadi 34 gram dikurangi 32 gram. Sisanya berapa gram? Sisanya 2 gram. 2 gram siapa? 2 gramnya oksigen. Maka di dalam reaksi ini 4 gram ditambah 32 gram yaitu 36 gram dan ada sisanya 2 gram oksigen. Udah kan? Udah ya? Kalian harus ingat bahwa belajar itu menyenangkan apabila kalian mau menerima pelajaran tersebut. Kalau kalian menolak, dari hati kamu menolak, ya pasti belajar tidak akan menyenangkan. Jadi, ajaklah hati kamu untuk menyukai pelajaran-pelajaran setiap pelajaran yang diberikan. Ini satu lagi ya, contoh terakhir ya. Misalnya di sini 8, berarti dari 1 ke 8 berarti 1 dikali 8 adalah 8. Tapi yang di sini dihasilkannya 54 gram. Sementara kalau 8 ditambah 48, ini 56 gram. Berarti ada yang lebih. Siapa yang lebih? Kita lihat. 1 dikali berapa biar 8? Berarti 8. 8 dikali berapa biar 48? Kali 6 ya. Nah, sementara yang ini dikali 8, yang ini dikali 6. Kita ambil saja perkalian yang kecil. Berarti 8 dikali 6 adalah 48. Dan ini yang 1 jangan dikali 8, tapi harus dikali 6. Berarti 1 dikali 6 adalah 6. Jadi walaupun di sini tersedia 8 gram, sebenarnya yang dipakainya cuma 6 gram. Jadi ada lebih 2 gram ya. Jadi di sini 6 gram ditambah 48 gram, semuanya 54 gram dan ada sisa. Siapa yang bersisa di sini?
yang tersisa adalah hidrogen. Ya, ada sisa 2 gram di sini. Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Di dalam hukum kelipatan berganda, bila 2 unsur dapat membentuk 2 senyawa atau lebih unsur, unsur pertama masanya tetap dan unsur kedua akan menghasilkan suatu perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi unsur pertamanya tetap, unsur keduanya dilipat gandakan. Contoh, karbon dengan oksigen dia akan menjadi CO, akan menjadi CO2, akan menjadi CO3. Artinya di sini O-nya 1, di sini O-nya 2, di sini O-nya 3. Sehingga perbandingannya si oksigennya berbanding 1 banding 2 banding 3. Nanti lebih lengkapnya kita bahas di soal-soal. Kemudian bagian terakhir dari hukum dasar kimia yaitu hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Gay-Lussac dan Avogadro ini sangat berkaitan erat ya. Jadi harus ada kedua-duanya. Ini penting sekali sebagai dasar kalian memahami materi kimia setelah ini. Nah, hukum Gay-Lussac berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Dan menurut Avogadro, bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama. Pusing ya dengan kata-katanya ya? Nggak apa-apa, nanti kita akan bahas di dalam soal. Contoh soalnya, perbandingan volume gas pada kedua hukum ini merupakan koefisien dari reaksi tersebut. Contoh, jika 20 liter nitrogen direaksikan dengan hidrogen sesuai reaksi berikut, ini ada reaksinya. Nitrogen direaksikan dengan hidrogen menghasilkan amonia. Perbandingan koefisien reaksinya yaitu 1 banding 3 banding 2. Dari mana angka 1, 3, dan 2? 1 ini di depan angka N2 ada angka 1, tapi tidak pernah ditulis. Kemudian di depan angka H2 ada angka 3. Dan di depan NH3 ada angka 2. Jadi perbandingannya di sini 1 banding 3 banding 2. Jadi perbandingannya adalah koefisiennya. Maka apabila nitrogennya sebanyak 20 liter, berarti 1 dikali 20. Maka hidrogennya 3 dikali 20 harus 60 liter. Dan oksigennya 2 kali 20 harus 40 liter. Itu ya. Itu adalah hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Semua ini merupakan dasar dari perhitungan kimia yang akan dimulai di pertemuan kedua. Jadi di pertemuan pertama ini kalian membahas hukum-hukum dasarnya dulu. Nanti silahkan dikerjakan LKS-nya, nanti akan di-share via GCR ya. Kalian harus tetap semangat, walaupun kita belum bisa bertemu di kelas, tapi setidaknya kita bisa bertemu di sini. Ibu juga sudah kangen, ingin ketemu dengan kalian. Kalian yang sudah Ibu ingin lihat wajah-wajah kalian yang rajin mengerjakan kimia. Dan untuk kalian-kalian yang sulit mengerjakan kimia, tolonglah dikerjakan ya. Kalian sudah diberikan kuota gratis, kalian sudah diberikan waktu banyak untuk belajar di rumah, tolong dikerjakan. Tolong waktunya disempatkan untuk mengerjakan tugas-tugas kimia dan tugas-tugas lain. Ya. Nah, untuk sementara itu saja dulu dari Ibu. Barangkali kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan sama Ibu, bisa via WhatsApp, bisa juga via ini ya. Nah, kalian bisa tanya ke Ibu. Nanti kalian bisa tonton di YouTube juga. Kalian bisa tanya di IG Ibu atau di WhatsApp. Itu saja dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.